Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas analisa numerik. Tugas analisa numerik dengan tema bila kipas mesin turbofan TI650 yang mengalami retak menggunakan metode elemen. Next. Pendahuluan. Jenis mesin yang digunakan pada pesawat udara komersial adalah jenis mesin turbofan. Mesin turbofan merupakan salah satu jenis mesin turbin gas yang menggunakan udara sebagai fluida kerja. Kemudian diproses untuk membangkitkan gaya dorong. Perbedaan mesin ini dengan jenis mesin turbin gas lainnya adalah menggunakan fan atau kipas sebagai low pressure kompresor dan pembangkit gaya dorong. Bila kipas didesain dengan kriteria safe life, yang artinya bila kipas tidak boleh mengalami kerusakan selama usia operasinya. Next. Contoh gambar kerusakan pada bila kipas ada di gambar 1. Bila kipas yang mengalami retak dianalisis dengan menggunakan metode elemen hingga pemodelan bila kipas yang akan dianalisis adalah model bila kipas 2D dan model solid 3D yang telah diperbaiki dengan teknik scallop. Next. Pada saat mesin beroperasi, bila kipas akan menerima beban putar dan beban aerodinamika, respon tegangan yang terjadi akibat pembebanan pada bila kipas yang mengalami cacat berbeda dengan bila kipas yang ideal atau tidak terdapat cacat. Next. Model bila kipas model bila kipas 2. Pemodelan numerik. Bila kipas mesin turbofan TI 650 sampai 15 memiliki panjang 400 mm dari pangkal penumpu hingga ujung tip bila, serta memiliki lebar 180 mm dari leading edge hingga trailing edge. Tinggi bagian bila kipas yang terkena aliran udara dari rod ke tip adalah sekitar 380 mm. Bagian ini memiliki luas permukaan sekitar 0,132 meter kubik. Material TI 6A 14V merupakan kelompok paduan alfa beta titanium yang menggunakan aluminium dan vanadium sebagai bahan paduan. Data material properties dari titanium halogenis TI 6A14V dapat dilihat pada tabel titik 1 titik. Itu adalah tabel titanium jenis T1 TI 6A14V. Next. Untuk materi selanjutnya
dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Salman. Untuk materinya saya lanjutkan, yaitu sedangkan data hasil pengujian fatigue crack growth pada material TI6A 14V yang telah dilanjutkan pada gambar 2 titik dapat dibuat garis regresi pada daerah linier region 2 seperti ditunjukkan oleh gambar 3 titik. Ini adalah gambar linier region 2. Next, Mas. Model belaki kipas 2 dimensi. Model kipas 2D dibuat menggunakan perangkat lunak Patran 2005 dan dianalisis menggunakan Mastran 2005. Model 2D dibuat dengan menggunakan elemen sel 4 nodal. Bentuk geometri untuk model 2D berupa pelat persegi panjang dengan ketebalan seragam. Beban pada model 2D ini dimodelkan dengan gaya tarik statik pada kedua ujung atas dan bawah dan dipotong pada bagian tengah untuk diletakkan penumpu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar 5 titik. 2D dibuat dengan cara memisahkan nodal pada elemen yang bersebelahan sehingga membentuk sepasang permukaan yang retak. Model bilah kipas 3D dibuat menggunakan perangkat lunak Cassia V5R18. Bilah kipas dimodelkan dengan elemen solid berbentuk linier tetrahedron mesh. Geometri model 3D ini memiliki bentuk yang sama dengan geometri bilah kipas sesungguhnya. Untuk model solid 3D, retak dibuat dengan cara membuat cacat yang berbentuk celah yang sangat tipis. Celah tipis ini ditempatkan pada jarak 205 mm dari pangkalan bilah kipas dengan cacat scallop pada bagian leading edge. Ini adalah bentuk model kipas 3D pada gambar di bawah ini. Untuk kedalaman scallop atau lebar chord minimum L yang dibuat model adalah kedalaman yang melebihi ketentuan manual, yaitu sebesar 170 mm atau selisih 2 mm dengan ketentuan dalam manual perawatannya. Hal ini dilakukan dikarenakan permintaan dari PT NTP yang ingin mengetahui hasil analisis jika bilah kipas TAI 650 15 memiliki kedalaman scallop di luar ketentuan manual perawatannya yang ditunjukkan dalam tabel 3 dan gambar 8 di bawah ini. Untuk kedalaman scallop atau lebar chord minimum yang dibuat model adalah kedalaman yang melebihi ketentuan manual, yaitu sebesar 170 mm atau selisih 2 mm dengan ketentuan dalam manual perawatannya. Hal ini dikarenakan permintaan dari PT NTP yang ingin mengetahui hasil analisis jika bilah kipas TAI 650 15 memiliki kedalaman scallop di luar ketentuan manual perawatannya yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Kesimpulan dari materi di atas adalah metode elemen hingga dan teori virtual crack closure dapat digunakan untuk menghitung faktor intensitas tegangan atau K dan faktor geometri. Sebagai metode numerik di samping menggunakan data pada handbook model
2D dengan scallop akan memiliki asi yang lebih pendek daripada model 2D tanpa scallop. Perbaikan dengan ke dalam scallop yang melebihi ketentuan dari pabrik dapat repair manual akan menyebabkan umur bilah kipas akan lebih pendek sekitar 5043 cycle dibandingkan dengan umur yang ditentukan oleh pabrik yaitu 20 cycle. Untuk penelitian selanjutnya terdapat beberapa saran, diantaranya adalah beban yang digunakan adalah beban pada kondisi sebenarnya, yaitu memperhitungkan juga beban akibat gaya aerodinamika. Selanjutnya analisis struktur bilah kipas pada bagian tumpuan atau support karena daerah ini merupakan daerah yang menerima beban paling tinggi. Properties sesuai dengan spesifikasi atau laju pelepasan energi yang akurat, maka disarankan untuk menggunakan G total atau GT yang didapatkan dari penjumlahan G1, G2, dan G3 pada modus 1, 2, dan 3 untuk model solid. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, dia bertanya. Ya, ya Mas. Ya, Bapak Tatang. Ini untuk menguji apa turbofan ya, turbofan yang tipenya TAY 15 ya. Ini turbofan ini biasanya aplikasinya untuk di mana? Mohon diulangi lagi Bapak Tatang, kurang jelas suaranya. Ya, ini yang diuji analisa numerik ini yaitu apa? Turbofan ya. Ya, Nah, turbofan ini aplikasinya dipasang untuk di unit apa biasanya ini? bentar, saya tak carikan Bapak Tatang. Gimana Bapak Tatang model kipas? Model bilah kipas? Ya, ini kan model bilah kipasnya kan pada turbo ya. Nah, turbo Pada ini turbo. biasanya turbo ya. Turbo ini aplikasinya di apa ini? Aplikasinya pada otomotif atau di mesin yang lain? Ini pengaplikasian. Ini model pengaplikasiannya biasanya dibuat otomotif, Bapak Tatang. Oh, yang di otomotif yang biasanya untuk memanfaatkan buangan exhaust itu yang dimasukkan lagi ke jalur intake ya untuk menambah tenaga ledakan. Begitu ya, Mas ya? Ya, Bapak Tatang. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama.
Mungkin ada pertanyaan dari Mas Lihul Karim. Ya, izin mau bertanya. Apa yang membedakan model bilah kipas 2D sama model bilah kipas 3D? Halo? Apakah dengar? Ya, ya baik Mas. Bentar ya. Oke, jadi yang membedakan dari model bilah kipas 2D sama 3D itu bisa dilihat dari menggunakan perangkat lunak dengan jenis yang berbeda. Untuk perangkat lunak untuk model bilah kipas 2D itu menggunakan perangkat lunak Patran 2005. Dibuat dengan menggunakan elemen sel 4 nodal. Dan untuk yang model bilah kipas 3D itu menggunakan perangkat lunak Katia V5R18. Geometri model 3D memiliki bentuk yang sama dengan geometri bilah kipas sesungguhnya. Untuk yang geometri model 2D berupa plat persegi panjang dengan ketebalan seragam. Jadi mungkin itu jawabannya, Mas Miul. Oke, terima kasih, Mas Isam. Sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Monggo Sudah. silakan. Sudah, Mas Isam. Baik. Sekian satu. Kurang lebihnya dari kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.